Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di teror kali ini aku bakal ngebahas kisah-kisah mengerikan manusia yang dikubur hidup-hidup guys. Kira-kira ada siapa aja ya guys, dan bagaimana ya kisah mereka. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. So langsung aja kita mulai videonya. Jadi guys, kebayang gak sih kalian kalau misalkan kita dikubur hidup-hidup gitu, tiba-tiba terbangun di tempat yang begitu gelap, gak bisa gerak, terus gak dengar apa-apa guys. Dan kejadian mengerikan ini tuh terjadi benar-benar ada guys di beberapa orang di dunia aja guys. Kita mulai ini, yang pertama ada seorang wanita yang dikubur hidup-hidup di Brazil guys. Kejadian ini dialami seorang perempuan yang diyakini sudah meninggal dunia, namun sebenarnya dia masih hidup guys ketika dimakamkan. Jadi dia ini terperangkap dalam peti matinya selama 11 hari sebelum berusaha keluar dari makamnya guys yang sudah dilapisi batu. Kejadian ini terjadi pada 28 Januari 2018. Seorang wanita yang bernama Rosangela dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit setempat dan dimakamkan sehari kemudian. Namun pada 9 Februari tepat 11 hari wanita ini dimakamkan guys. Warga sekitar lokasi pemakaman menemui keluarga Rosangela ini karena mereka mendengar suara jeritan dan suara hantaman dari dalam kuburan Rosangela. Dan mendengar kabar tersebut, warga Rosangela bersama beberapa orang langsung menuju ke lokasi pemakaman dan menggali kuburannya guys. Saat dikeluarkan, tubuh Rosangela masih hangat. Kapas yang disumpalkan ke telinga dan hidungnya pun sudah terlepas guys. Selain itu, tangan dan jidat Rosangela terlihat terluka yang membuktikan dia berusaha sangat keras untuk keluar dari peti matinya guys. Paku-paku yang dipasang di penutup peti juga terlihat sudah terdorong naik, dan di bagian dalam peti terlihat bekas cakaran dan juga darah. Maka bayang ya guys, itu gimana rasanya. Dan sebelum dinyatakan meninggal dunia, Rosangela ini dirawat selama seminggu di rumah sakit setempat guys karena mengalami kelelahan parah. Saat kematiannya, si Rosangela ini mengalami 2 serangan jantung dan meninggal dunia akibat septic shock. Septic shock ini adalah kondisi di saat organ tubuh yang terluka merespon infeksi, memicu tekanan darah rendah yang amat berbahaya dan memunculkan metabolisme yang abnormal guys. Dan berikut ini guys video ketika si peti mati Rosangela itu dibuka kondisinya. Mari guys kita lihat sama-sama. Ini guys peti matinya lagi mau dibuka sama warga setempat peti si Rosangela ini. Nah itu guys kondisinya benar-benar mengerikan juga ya guys. Gimana guys? Mengerikan kan guys. Oke, next ada Nancy Perez. Kejadian ini terjadi pada seorang wanita asal Honduras yang bernama Nancy Perez yang berumur 16 tahun pada 2015 lalu guys. Jadi guys, pada waktu itu si Nancy ini usianya masih 16 tahun tapi lagi hamil 3 bulan guys, dan dia dinyatakan meninggal karena akibat serangan jantung dan kemudian langsunglah dimakamkan guys. Namun beberapa hari setelah Nancy Perez ini dimakamkan, dibongkar kembali guys karena pacar dari Nancy mendengar suara teriakan di makamnya guys. Dan ketika dikeluarkan, terdapat goresan pada jari Nancy dan peti matinya.
tubuhnya masih hangat pada saat itu dan dia langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, berbagai upaya dilakukan untuk menyadarkan si Nessie ini guys, namun ternyata terlambat guys. Nessie sudah benar-benar tidak sadar dan sudah tidak bernyawa, dan lalu kemudian dimakamkan kembali guys. Sedih banget ya guys, padahal ternyata si Nessie ini masih hidup tapi udah terlambat. Akhirnya dia dinyatakan benar-benar meninggal dan dimakamkan kembali guys. So bagaimana guys menurut kalian si Nessie Paris ini? Komen di bawah ya guys. Next ada Stephen Small. Jadi pada tahun 1987, Stephen Small yang merupakan orang penting di sebuah surat kabar di Amerika diculik dan dikubur hidup-hidup di peti mati di bawah tanahnya guys. Dia diculik oleh seorang pria berusia 30 tahun bernama Danny Edward dan pacarnya. Mereka menuntut uang sebesar dari keluarga Stephen Small sebagai tebusan. Pasangan itu memberinya cahaya udara dan air melalui tabung, namun nasib berkata lain guys. Tabung di belakang mereka mengalami kerusakan dan menyebabkan Stephen meninggal dunia pada akhirnya guys. So bagaimana kalian guys? Komen di kolom komentar. Next ada Tuan Cornish. Ini sebuah kisah mengerikan tentang orang yang dikubur hidup-hidup, datang dari peneliti bernama Constant yang menulis cerita tentang pria bernama Mr. Cornish pada jurnalnya This Hours of Horror pada tahun 1917. Si Tuan Cornish ini adalah wali kota Bath yang meninggal akibat demam pada usia 80 tahun, dan seperti kebiasaan yang ada pada saat itu, Cornish dimakamkan dengan cepat setelah dinyatakan meninggal dunia guys. Dan ketika penguburannya masih setengah jalan, para pelayat beristirahat untuk minum, namun mereka mendengar tangisan dari dalam kubur Tuan Cornish. Dan akhirnya mereka segera menggali makam tersebut guys. Namun terlambat, Tuan Cornish sudah mati kembali karena kehabisan oksigen. Tangan dan kakinya berdarah ketika berusaha keluar dari dalam makam. Cerita ini membuat adik Tuan Cornish ketakutan karena tak ingin mengalami apa yang dialami kakaknya. Adiknya ini guys meminta kepalanya dipanggang ketika meninggal nanti guys. Oke guys, kasus yang terakhir ini next ada Angela Hall. Pada tahun 1937, seorang pria ini bernama Angela Hall mengalami kecelakaan motor dan kepalanya terbentur ke tembok. Dokter mengklaim bahwa Angela meninggal di tempat, kemudian dia dikuburkan 3 hari setelah kematiannya guys. Karena Angela diasuransikan oleh ayahnya, jenazah Angela sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pihak asuransi. Ketika melakukan pemeriksaan 2 hari kemudian setelah kematiannya, mereka menemukan bahwa tubuh Angela masih hangat dan ada detak lemak dan jantungnya guys. Lalu tubuh Angela ini segera dilahirkan ke rumah sakit dan dirawat intensif hingga Angela benar-benar sembuh dan hidup kembali. Setelah mengalami kecelakaan, Angela koma. Dan setelah mengalami ini, Angela membuat alat pengaman dan peti mati berupa lonceng yang bisa dibunyikan jika mayat yang ada di dalamnya. Setelah mengalami ini guys, Angela membuat alat guys, pengaman peti gitu guys, berupa lonceng yang bisa dibunyikan jika ada mayat yang di dalamnya itu ternyata masih hidup atau belum mati guys. Wow, jadi ternyata si Angela masih hidup guys, dan dia setelah mengalami insiden itu, dia akhirnya mau bantu orang-orang gitu yang benar-benar masih hidup atau belum mati dengan membuat alat berupa lonceng gitu guys yang bisa dibunyikan oleh mayat. So bagaimana menurut kalian guys ide Angela ini? Bagus juga sih guys bikin lonceng gitu buat kalau misalkan ada mayat yang masih hidup gitu ya kan. Jadi guys, itu dia guys kisah-kisah orang yang ternyata masih hidup ya guys tapi udah dikubur, tapi ada juga yang akhirnya yang meninggal juga guys karena udah terlambat, tapi ada juga yang benar masih hidup. So kalau semuanya kalian
So kasus mana yang menurut kalian paling tragis atau sangat mengerikan atau menyentuh? Komen ya guys di kolom komentar. Yaudah guys, sampai di sini dulu di teror kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you on the next video. Bye bye.